Sencha atau teh hijau dari Jepang yang dibuat dengan menggunakan daun tanaman Camellia sinensis. Minuman berwarna kuning ini memiliki rasa yang pahit, namun juga kaya akan manfaat bagi tubuh. Selain itu, kandungan kafein pada teh Jepang ini juga membuat menjadi alternatif yang lebih sehat daripada kopi. Lalu, bagaimana teh Jepang ini diproses? Sebelum sampai proses pengolahan teh, proses ini dimulai dari penanaman pohon teh. Dulu, petani teh akan mengumpulkan biji teh dan menanamnya di lahan mereka. Namun saat ini di Jepang tanaman teh sebagian besar diperbanyak dengan stek. Teknik stek dipilih karena tanaman teh dapat meneruskan 100% sifat baik dari induknya. Sehingga hal ini dapat menjaga kualitas yang baik. Setelah tanaman teh ditanam di ladang teh baru, tanaman tersebut perlu perawatan untuk meningkatkan hasil dan kualitas teh. Salah satu kegiatan terpenting dalam pengolahan tanaman teh adalah pemangkasan. Tanaman teh dipangkas secara rutin sepanjang tahun untuk menjaga mereka pada ketinggian yang mudah diakses dan memberi ruang bagi tunas baru untuk keluar. Setiap 3 tahun atau lebih, tanaman teh akan mengalami pemangkasan yang lebih dalam atau rendah, di mana mereka dipotong hingga sekitar 30 cm di atas tanah. Selanjutnya adalah proses musim pemanenan. Di Jepang, musim panen teh berlangsung dari musim semi ke musim gugur, dan tergantung pada area lahan tersebut. Biasanya ada 3-4 musim panen karena dibutuhkan sekitar 1,5 bulan untuk tunas baru tumbuh kembali. Pemanenan pada musim semi adalah pemanenan paling penting dalam proses teh Jepang. Karena saat itulah teh yang paling berharga dan kelas tertinggi seperti matcha, gyokuro, dan sencha diproduksi. Biasanya dimulai pada pertengahan April atau awal Mei dan berlanjut hingga akhir Mei atau awal Juni. Metode pemanenan yang lazim di Jepang terdapat 2 cara untuk daerah pegunungan dan daerah dataran. Pada daerah lereng atau pegunungan, pemanenan biasanya menggunakan mesin panen teh. Alat ini dipegang oleh 2 orang dari setiap sisi deretan teh. Mesin ini terdiri dari pemangkas melengkung dengan tas panjang dan tabung peniup udara yang mendorong daun yang baru dipotong ke dalam tas. Jumlah panen mesin ini dalam sehari sama dengan pekerjaan 25 hingga 30 orang. Karena efisiensi dan kekuatan manuvernya, alat ini masih digunakan sampai sekarang. Sementara pemanenan di tanah datar menggunakan kendaraan atau mesin pemanen khusus yang lebih maju dan umumnya digunakan hingga saat ini. Mesin ini melayang di atas barisan teh dan membawa daun teh yang dipanen ke dalam kantong atau wadah yang terpasang.
Mesin ini dikatakan mampu memanen hingga 1 ton daun teh mentah dalam sehari. Setelah daun teh dikumpulkan di pabrik, proses selanjutnya adalah mengukus yang berlangsung sekitar 15-20 detik dan dilakukan segera dalam 12 hingga 20 jam setelah daun dipetik. Tujuan dari pengukusan ini adalah untuk mencegah daun teroksidasi. Proses selanjutnya adalah pengeringan. Proses ini dimulai segera setelah pengukusan selesai. Selama proses ini, serat dilunakkan memungkinkan komponen rasa teh dilepaskan. Ada beberapa tahapan penggulungan, dimulai dengan penggulungan longgar dan berpuncak dengan putaran ketat, memberikan daun mereka bentuk jarum tipis yang khas. Pada saat daun telah mulai pengeringan air, kadar air sebagian besar telah dihilangkan. Ini secara efektif mencegah kualitas daun berubah, sehingga mempertahankan karakter asli teh sebanyak mungkin. Setelah proses pengeringan dan penggulungan, daun disortir. Tunas, batang, dan serpian yang pecah selama proses penggulungan disaring. Demikian pula daun kasar yang lebih besar, yang tidak menggulung menjadi seperti jarum. Daun sencha yang dipilih halus, yang tersisa kemudian disortir berdasarkan ukuran dan bentuknya. Untuk digunakan kemudian dalam proporsi tertentu selama proses pencampuran di pabrik pengemasan.